Di RPH ini memang diberikan perhatian khusus karena Mas Eri, Mas Wali Kota pengen tidak sekedar jasa potong sebenarnya. RPH itu harus punya tempat penggemukan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa kembali dengan podcast PWMU TV, Mas Fajar. Hari ini kita datang tamu yang luar biasa. Jadi salah satu menjadi buah bibir di teman-teman aktivis Muhammadiyah di Surabaya dan di Jawa Timur, dan sekarang aktif bersama kami di MPID BWM Jawa Timur. Nah, beliau Mas Fajar. Mas Fajar ini banyak pengalamannya. Jadi tidak hanya di dunia jurnalistik, tapi sekarang menjadi Direktur Utama Rumah Pemotongan Hewan Surabaya. Nah, mungkin Mas Fajar bisa cerita terkait bagaimana sih proses dari dunia jurnalistik yang dulunya reporter wartawan, Mas ya? Iya. Kemudian bisa menjadi Direktur Utama RPH ini bagaimana prosesnya? Betul, ini karena prosesnya diceritakan menarik ya. Iya, sebenarnya basic saya jurnalis, Mas. Iya. Jadi saya seorang wartawan, seorang jurnalis yang memang senang dengan dunia media massa, dengan pemberitaan, utamanya produk-produk berita. Nah, singkat cerita, saya itu di media broadcasting, kebetulan sebagai jurnalis media elektronik di radio dan televisi total 11 tahun. 5 tahun di radio dan 6 tahun di televisi. Terakhir radio yang saya terjuni sebagai reporter Radio Suara Surabaya. Nah, setelah Radio Suara Surabaya, saya dapat tawaran di reporter Indosiar wilayah Jawa Timur. Itu tahun berapa, Mas, kira-kira? Itu setelah 2001 itu. Jadi saya itu dilalah 2021 itu Suara Surabaya mengirimkan reporter haji pertama kali. Itulah Fajar Arifianto. Ceritanya itu agak benar kalau dibahas, karena satu kantor nggak ada yang mau berangkat, sementara sponsornya sudah ada. Nah, ya sudah, yang senior nggak mau, ya sudah Fajar, ditunjuk oleh Mas Errol Jonathan, sudah Fajar, tinggal kamu yang berangkat. Loh kok saya? Ya, namanya rezeki. Ya, saya langsung ngambil. Panggilan. Usia masih 27 tahun, Mas, ketika itu. Baru menikah. Masih muda. Baru menikah ketika itu. Setelah dari Surabaya, saya kemudian ke Indosiar. Nah, di Indosiar itu saya agak lama karena di SS saya nggak lama, 98 sampai 2001. Ketika transisi masa reformasi, saya reporter pertama Suara Surabaya yang berangkat ke Jakarta untuk liputan pasca reformasi, sidang sidang tahunan dan sidang istimewa. Jadi SS pertama kali yang melaporkan kesediaan Gus Dur dicalonkan oleh para kiai di Hotel Akasia Matraman sebelum mau jadi presiden. Jam 9 malam ketika itu SS sudah laporan dengan live report ketika itu. Saya masih ingat ya. Itu waktu di Indosiar tadi. Masih di Suara Surabaya. Iya, ketika Suara Surabaya itu kan saya mengikuti peristiwa pasca reformasi itu. Nah, di Indosiar itu selama perjalanan waktu 6 tahun banyak yang terjadi di peristiwa 2021 sampai 2026. 2001 sampai 2006. Iya, 2006. 2001 2006 itu yang paling menarik, peristiwanya tidak hanya regional, tidak nasional, bahkan internasional. Bom Bali 1, bom Bali 2. Meliput ke Bali sana. Iya, tertangkapnya Amrozi, tertembaknya Ashari, sampai terakhir peristiwa meluapnya lumpur Sidoarjo itu. Itu peristiwa yang menurut saya nggak pernah lepas dari ingatan saya ketika dalam perjalanan sebagai jurnalis televisi di Indosiar. Yang ketika itu masih booming-boomingnya acara patroli. Iya, patroli. Nah, patroli Indosiar dulu kan masih favorit program kriminal, paling digemari karena memunculkan action polisi dan pelakunya, gitu ya. Sekarang kan ada itu singkat, Mas ya. Jadi prinsipnya 11 tahun saya di media karena saya kebetulan kuliah di ilmu komunikasi, kemudian S1 S2-nya di komunikasi, sehingga memang saya senang dunia media memang awalnya begitu. Yang motivasi apa, Mas Fajar? Ya karena saya berpikir dunia media itu asik ya, karena bagi saya begini, sejak saya dulu itu SMA, saya memang bercita-cita jadi broadcaster. Saya ingin masuk di dunia radio.
Nah, ketika itu orang menganggap radio itu kan hobi, nggak usah kuliah. Wong ini bisa dipelajari. Bagi saya enggak. Saya pengen fokus dan belajar sebagai bagaimana menjadi broadcaster yang bagus, seorang pembawa berita yang bagus untuk untuk media broadcasting elektronik. Nah, kebetulan teman-teman saya yang dulunya jadi wartawan malah sudah banyak yang wartawan media cetak karena ada yang tutup, ada yang collab. Malah ternyata saya katakan media broadcasting ini ketika dulu saya masih kuliah tahun 90-an itu 10-20 tahun lagi akan jadi media primadona. Dan ternyata betul. Prediksi menelaah masa depan Mas Fajar. Betul, karena saya harus meletakkan tangga karir ini yang pas yang bagaimana. Di tengah teman-teman saya ketika itu banyak, saya kan sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, dulu AWS, Akademi Wartawan Surabaya, banyak wartawan. Satunya kan saya di situ. Kemudian sehingga banyak teman saya wartawan, banyak memilih wartawan cetak, tabloid, majalah. Tapi saya kan aneh, saya memilih sebagai media elektronik loh. Radio masa ono wartawan nih ada. Ke depan itu kebutuhannya adalah jurnalisme radio. Radio itu hubungannya dengan reporter televisi. Itu akhirnya saya menekuni itu dan alhamdulillah dengan keterbatasan orang akhirnya saya diberi kesempatan untuk menapak dunia jurnalis mulai radio swasta sampai dengan televisi swasta nasional. Nah, perjalanan itu Mas 11 tahun ini kan bukan waktu yang singkat di dunia jurnalis. Terus kemudian tiba-tiba berubah menjadi direktur RPH. Nah, ya itu. Itu prosesnya bagaimana? Apa sih? Sebelum di RPH saya masih satu lagi tahapan, Mas. Saya 9 tahun jadi komisioner loh. Komisi Penyiaran Indonesia. Baik di Jawa Timur 2 periode dan di Jakarta di pusat 1 periode. 1 periode 3 tahun. Jadi saya 6 tahun di Jawa Timur sebagai ketua KPI di Jawa Timur, yang kemudian yang 1 periode di Jakarta. Itu 1 Jawa Timur melalui seleksi di komisi ADPR Jawa Timur diambil 7 orang. Kalau yang pusat se-Indonesia diambil 9 orang. Alhamdulillah saya katut. Alhamdulillah berkat jaringan Muhammadiyah. Karena dibantu banyak teman-teman. Mas itu sudah meninggalkan dunia jurnalistik. Saya sudah ketika itu sudah nggak di media. Saya kebetulan, kenapa ketika itu saya tidak di media? Ini menarik Mas Asrar. Karena saya melihat ketika itu ada keprihatinan. Kenapa? Loh, wartawan kok diisi? Saya ada prihatinnya begini, wartawan kok diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, anak STM, anak yang nggak punya pekerjaan. Saya tanyakan, loh, kamu jadi wartawan apa? Daripada nganggur Pak, saya bisa beli handycam, saya bisa jadi kontributor. Loh, saya merasa, loh, wartawan kok begini? Wartawan itu, para jurnalis, orang yang bekerja di media, profesi mulia. Dia adalah mata dan telinga masyarakat yang harusnya memiliki pendidikan yang cukup, wawasan yang baik, dan punya kompetensi di bidang jurnalistik dan ilmu komunikasi setidaknya. Setidaknya. Tapi kok begini? Dengan begitu akhirnya saya, kalau begini saya harus, pengalaman yang saya dapatkan 11 tahun itu saya harus kembali ke kampus. Maka saya berniat sudah, saya mundur dari media, saya tak fokus ke kampus karena saya ingin menularkan pengalaman saya ke adik-adik bahwa jadi jurnalis seperti itu, jadi wartawan, jadi reporter yang baik, jadi interviewer, jadi pewawancara, peliputan investigasi, cara menulis dan sebagainya, sehingga itu menjadi sesuatu. Nah, ketika dalam perjalanan jadi ngajar di kampus itu sambil ngajar beberapa kampus sebagai dosen LB, dilala ada rezeki namanya Komisi Penyiaran tadi itu. Nah, Komisi Penyiaran ini saya masuk karena Mas Fajar kemarin kan pengalaman di radio ini loh, kebetulan lagi butuh orang-orang yang punya kompetensi gitu kayak itu. Jadi sudah saya nyoba ya karena dulu banyak kenal di teman-teman dewan. Oh Mas Fajar ini tahu Indosiar, Mas Fajar yang ada di Surabaya, yang teman Muhammadiyah, akhirnya banyak yang membantu dan akhirnya support. Termasuk Pak Suli Daim ketika itu di DPR di Jawa Timur, yang akhirnya merekom saya wis dadi begitu. Jadi mengajar di kampus itu juga sesudah selesai setelah jadi wartawan saya ingin dari mana lagi saya akan memberikan value ke wartawan kalau nggak di kampus. Kalau saya melihat dunia wartawan itu rada ngawur, wong nggak ngerti, ibaratnya begini loh, ini kan
pekerjaan yang profesi yang bukan sembarang pekerjaan. Tapi semua orang sepertinya diberikan keleluasaan, diberi keplek, diberi kartu pers, dikasih foto, tahu-tahu suruh liputan. Lu sih tala. Ini kan perlu banyak pemahaman, belajar ilmu komunikasi, undang-undang apa namanya, kode etik jurnalistik dan sebagainya, apa yang boleh tidak boleh, etika peliputan, wawancara itu kan harusnya dipahami dulu. Itu kadang-kadang saya agak keprihatinan, Mas. Nah, sampai semakin kesini dunia media bagi saya sudah tidak begitu menarik, karena media ini membanjir kontennya tapi kualitasnya tidak bagus. Akhirnya kemudian muncullah tantangan baru. Oh, berarti di komunikasi ini media sudah, setelah beberapa kali ngajar di kampus, media sebenarnya sudah semakin stuck nih dengan kondisi seperti ini. Media mainstream ditinggalkan, media baru banyak digemari meskipun kualitasnya tidak jelas. Akhirnya muncul tantangan baru di BUMD ini, dilalah ada peluang, saya mencoba ikut seleksi di BUMD Surabaya, ada peluang di RPH yang syaratnya nggak terlalu ketat, saya bisa masuk dan mencoba. Alhamdulillah ini sudah jalan tahun ketiga. Sebelumnya ada pengalaman di dunia? Sama sekali, makanya ini dunia perhewanan dan pemotongan ini bagi saya juga baru ya. Tapi kan di tengah kelompatannya, ya di tengah situasi seperti ini, wah ini menarik ya. Ada BUMD, tapi kan saya pegang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu kan kuncinya di PR. Nah, PR itu bagian dari fungsi manajemen yang bisa diterapkan untuk mengelola perusahaan. Jadi dulu semangatnya bukan RPH-nya, tapi Pak Fajar, ini ada RPH yang kondisinya defisit, minus, seperti ini, bisa nggak kira-kira Anda punya tantangan apa ya? Saya katakan, ya saya akan benahi dengan pelayanan yang baik, dengan transparansi, dengan keterbukaan, semuanya untuk semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan, ya akhirnya pelan-pelan berjalan gitu, meskipun dalam tahap yang, ya kalau RPH kan skupnya beda dengan BUMD PDAM ya, yang lebih maslahat lebih banyak. Ini kan, tapi tidak apa-apa, ini kan penting karena bagi saya. Ini sudah berapa tahun, Mas Fajar? Saya masuk di RPH 2022. Jadi sudah sekarang 2020. 24 tahun ketiga ini. Ya, tahun ketiga ini, tahun ketiga. Program unggulannya? Programnya ya kami satu tetap memfasilitasi jasa potong hewan. Yang kedua, menyediakan daging yang baik untuk masyarakat, yang terjamin aman, sehat, utuh, dan halal, Mas Asral. Jadi itu ya pemirsa, yang kita konsumsi di Surabaya selama ini, dagingnya kebanyakan berapa persen sih, Mas Fajar, yang disediakan sekitar 40% itu disediakan oleh RPH, pemotongan kebutuhan RPH, warga Surabaya. Warga Surabaya, karena ternyata ini yang menarik, fakta di lapangan yang terjadi. Daging di Surabaya yang banyak ditemukan di pasar-pasar itu, Mas, ternyata tidak semuanya hasil pemotongan RPH. Bahkan sebagian ada dropping dari luar kota Surabaya yang tidak tahu dipotong apakah dengan cara yang syar'i, apakah dikawasi oleh dokter hewan, ataukah dengan prosedur yang ditetapkan. RPH Surabaya kan jelas. RPH Surabaya ini yang pusatnya di Pegirian itu sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan nomor kontrol veteriner dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kami punya standar, punya SOP, disembelih oleh para juru sembelih halal yang memiliki kompetensi, orangnya soleh, dan memiliki pengalaman menyembelih yang baik, sehingga dipastikan hewan dipotong secara syar'i. Nah, di situ saya tertarik karena ada lembaga dakwahnya yang kita perjuangkan sebagai bisnis ketahanan pangan dan untuk kemaslahatan banyak orang. Bayangkan Mas Asal, ketika tempat pemotongan hewan itu kemudian ada satu virus atau penyakit hewan yang kemudian tidak diketahui. Ketika dipotong, maka orang yang membeli konsumsi daging itu maka akan banyak sakit. Di situ ada namanya pemeriksaan sebelum dipotong ya, antemortem dan postmortem. Hewannya dipastikan sehat sebelum dipotong oleh dokter hewan, dan setelah dipotong dagingnya dipastikan aman sebelum beredar ke pasar. Tugas kami itu intinya, karena memfasilitasi jasa potong hewan dan memastikan daging yang siap didistribusikan ini benar-benar aman, bebas penyakit, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, hewannya itu sapi saja apa? Hewan yang dipotong di RPH itu di RPH Surabaya memotong 3, Mas. Yang paling dominan sapi. Kemudian yang berikutnya adalah kambing dan juga babi. Nah, babi ini juga karena menyangkut veteriner tadi, memastikan hewannya sehat dan tidak ada penyakit.
tempatnya terpisah. Sekarang pemotongan babi ada di Banjar Sugian Tandes. Tandes ya. Ya, yang jaraknya jauh dengan Pegirian, yang sudah dibangun jauh dari pemukiman. Yang itu juga kita pastikan memang untuk konsumsi orang-orang yang memang konsumsi babi itu sehingga layak untuk dimakan, tidak ada penyakit dan sebagainya. Begitu. Nah itu, ini ada babi juga ternyata pemirsa. Nah, disitulah apa nilai dakwanya juga mungkin ya. Selain kita mengontrol apa yang dikonsumsi umat Muslim, kita juga mengontrol apa yang dikonsumsi saudara-saudara kita. Ya, minimal memastikan yang tidak ada penyakitnya di dalam daging itu, karena di Surabaya ini kan juga ternyata saya juga baru tahu ternyata pemotongan babi itu cukup tinggi jumlahnya dibandingkan dengan produk sapi. Karena sapi ini faktanya banyak, ada yang dari luar Surabaya, ada yang dropping daging beku, nah ini impor. Kalau babi mungkin sebagian besar pemotongan dari RPH mungkin ya, karena yang untuk resto dan sebagainya ya. Itu 200-an mas setiap malam itu. Setiap malam. Kalau sapi malah di sekitar 150-an. Kalau ternaknya dari luar Surabaya. Oh, dari luar. Jadi peternakan sapi maupun babi itu bukan di Surabaya mas. Surabaya bukan daerah peternakan, jadi ngambil dari luar. Kalau babi mungkin di daerah Tulungagung, ada yang Malang, ada yang Tuban. Kalau sapi tersebar, ada di Madura, Probolinggo, Banyuwangi, kemudian Malang dan sebagainya. Itu lebih banyak. Kalau sentra sapi kan Jawa Timur terkenal ya. Nah itu mungkin ada pemirsa PWMU TV yang banyak rekan-rekan kita juga kan yang waktu Idul Adha tiba-tiba jadi pedagang hewan kurban misalnya seperti itu. Bisa berkolaborasi dengan RPH. Bisa kolaborasi nanti dengan karena RPH. kami ketika kurban itu juga memfasilitasi masyarakat mendapatkan hewan kurban yang baik untuk kurban dan jasa potongnya. Jadi memang di momen kurban itu kami juga pada hari survei ke lapangan juga ada sapi yang dijual, ada juga dipotong di situ mas. Jadi hari Idul Adha 10 Zulhijjah ditambah 3 hari Tasyrik, selama 4 hari kita memotong di RPH. Sehari bisa berapa? Maksimal kami bisa memotong 70 ekor. Wah itu ada sapi 70 sapi ekor. Potong, kemas, kirim. Jadi itu enggak masukkan sapi keluar sudah tinggal kemasan 1 kilo atau 1,5 kilo tinggal dibagi. Masjidnya bersih, aman, rapi, tinggal dibagi aman. Dalam waktu 2 jam langsung selesai. Berarti proses kerjanya lebih banyak malam hari ya? Kalau yang kurban tetap pagi. Pagi. Ini kan kalau yang sehari-hari. Kalau yang reguler itu mulai jam 12 malam, yang setiap hari motong sapi itu jam 12 malam sampai dengan jam 6 pagi sudah bersih. Kenapa kok malam hari dan tengah malam? Karena kebutuhan pasar. Karena pasar biasanya inginnya pagi hari, dini hari sudah keluar dari RPH jam 2 jam 3, sampai dengan subuh langsung dijual di pasar-pasar tradisional. Ada pengolahan gitu nggak Mas Fajar? Pengolahan bentuk daging olahan atau? Kami itu yang dijual jadi gini. Mas Asrul, di RPH itu kami punya namanya pasar daging di Jalan Arimbi. Nah kalau panjenengan pernah di Jalan Pegirian itu ada Jalan Arimbi, di dalamnya ada namanya pasar daging Arimbi. Itu pasar untuk menampung hasil pemotongan RPH. Nah itu apa namanya di situ dagingnya lebih baik dan harganya agak miring. Itu untuk sentra daging terbaik itu di pasar Arimbi itu. Tapi dari RPH juga dikirimkan ke beberapa pasar tradisional, Wonokromo, Pucang, kemudian Genteng dan sebagainya. Nah selain itu di RPH sendiri kami punya unit namanya unit pengolahan unit niaga yang juga menjual daging tapi bukan fresh meat, tapi daging frozen. Nah kita masukkan ke mana? Cold storage dan kita olah sesuai dengan spek. Akhirnya masuk bisa ke minimarket. Ya, kami menyediakan mulai dari iga, buntut, tenderloin, sirloin dan sebagainya, itu yang frozen itu. Nah itu memang tinggal bersaing dengan apa namanya? Import. Betul. Itu yang butuh banyak marketing ya. Sebenarnya menarik ini. Apalagi kadang kan kualitas impor lebih mahal, tenderloin dan sebagainya. Betul. Ini yang tantangan kita memang di situ. Tantangannya kan banyak di situ. Apalagi kena sapi-sapi wahyu dari Australia. Nah, tantangan-tantangan itu kan banyak, Mas Fajar. Apa sih kemudian kiat-kiat yang dilakukan oleh RPH sendiri agar
penjualan daging tetap stabil dan tetap memuaskan konsumen itu Ya. kan ada trik-trik khusus atau? Ya alhamdulillah sejak saya pegang itu tidak pernah terjadi inflasi harga daging di Surabaya. Padahal biasanya setiap menjelang Idul Fitri atau akhir Ramadan itu terjadi peningkatan lonjakan harga daging. Yang harganya biasanya 115 menjadi 140. Tapi kalau di Surabaya mungkin nggak sampai terjadinya naik pun 10 ribuan lah, nggak sampai lebih dari 20 ribu. Ya karena saya memastikan, jadi begini Mas, untuk kenaikan harga daging itu dipicu oleh pasokan sapinya. Kalau pasokan sapinya itu cukup, insya Allah harga dagingnya terkendali, stabil. Sehingga saya harus pastikan kepada para mitra Jekyll menyiapkan pasokan sapinya. Jadi kan begini, perlu dipahami, RPH ini bukan punya sapi. Karena sapi ini yang dimiliki oleh pengusaha sapi, pemilik sapi yang namanya Jagal itu. Nah, sehingga kami adalah jasa potong yang membantu mencarikan suplainya. Ini pasaran di sana itu masih ada. Untuk apa? Untuk kebutuhan pemotongan di Surabaya, untuk memenuhi kebutuhan daging di kota Surabaya. Yang menguasai kan belantik. Ya, itu karena belantik itu. Belantik ternak itu kan banyak Mas Fajar. Makanya kita tiapnya adalah memastikan bahwa pasokan sapinya cukup. Insya Allah kalau pasokan sapi hidupnya cukup, dagingnya akan terkendali harganya. Ini saya pertahankan. Di samping pelayanan ya, pelayanan itu tetap menjaga kesyarian potongnya, kesehatan hewannya, dan kelayakan dagingnya. Itu makanya kami menambah tenaga pengawas daging ataupun dokter hewan veteriner yang untuk memastikan betul. Kalau nggak ada jangan dikeluarkan, ataupun ada bagian hati yang ada cacingnya, potong, dimusnahkan, jangan sampai beredar. Barangkali kan seringkali ceroboh kan, semua daging dianggap aman, padahal kalau nggak layak harus pemotongan tradisional. Iya betul, kurang kontrol. Biasa gitu, saya naik dewi, saya ngarepe dewi, bahkan tadi itulah agak ngawur lah ibaratnya. Kita kasihan, jangan sampai masyarakat kita kecewa. Makanya harus hati-hati, harus selektif, memastikan semua daging yang dibeli dipotong dari hasil pemotongan RPH Surabaya. Berarti untuk memastikan pasokan sapi itu stabil, ada MOU Mas dengan peternak atau pelantik sapi? Ya, kami dengan pasar hewan ada. Kami kan jaringan dokter hewan kami kan se-Jawa Timur Mas, punya link sehingga bisa memberitahu kalau misalkan Probolinggo habis, berarti ngambil di Lumajang, Banyuwangi, ada Rimalang, ada Sukodarna, itu biasanya. Berarti list sebulan, 2 bulan ke depan gitu sudah. Ya, mereka sudah punya jaringan, dan kita juga menyediakan dari feedlot, penggemukan sapi itu kalau memang mau supply, monggo, asalkan harganya cocok, silakan rembukan dengan mitra Jagal, masuk RPH. Utamanya untuk kurban ya, kurban juga kita punya beberapa binaan peternakan di mana, Blitar, ada binaan di Banyuwangi ya, yang sudah kita langganan lah, sehingga yang mahal kan harga belantik Mas. Iya, nah itu. Harga kurban itu sebenarnya sapinya itu nggak segitu, dari petani ya, kita bisa merawat sebelum sekarang bisa pesan ya kan, nanti tahun depan harganya sudah itu dengan hitung perawatan. Harga sudah pesanan di awal tadi ya, belum menjelang Idul Adha. Ya, sehingga jauh-jauh hari sudah kita ketemu formulanya, ternyata nggak dilarang sampai 1 ton itu 100 juta itu ya itu. Belantik. Iya, di RPH 1 ton nggak sampai 100 Mas. Kemarin Pak Wali Kota belinya sekitar 80-an juta. Loh kok iso? Ya karena mengatakan RPH bisa menyediakan langsung dari peternaknya. Kita kan dicoba kalau mau order yang sapi jumbo ya, tapi kan nggak banyak. Bisa 80 dapatnya. 80-an, 80 juta ya, bisa 82, 83, tergantung bobot, dan kan antara itu sudah 950 ke atas ya, sampai dengan 1 ton lebih. Terus bagaimana respon Pemkot Surabaya Mas Fajar terhadap BUMD-nya RPH ini, bagaimana selama ya? Alhamdulillah, Mas Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi memberikan perhatian penuh pada BUMD Surabaya. Baik di RPH, PDAM, PD Pasar, ada BPR, SAU dan sebagainya, itu memberikan perhatian. Nah, di RPH ini memang diberikan perhatian khusus karena Mas Eri, Mas Wali Kota pengen tidak sekedar jasa potong sebenarnya. RPH itu harus punya tempat penggemukan sendiri, tempat unit pengolahan daging, pabrik, sehingga punya seperti ini Mas, produk sosis, nugget, itu kan sebenarnya margin keuntungannya lebih besar daripada sekedar jasa potong biasa yang jual daging itu kan kecil itunya keuntungannya. Makanya
Nah, untuk bisa ke sana, maka saya juga bilang ke sampean Pak Wali, harus berubah dari perusahaan daerah menjadi tersier roda misalkan. Tersier roda itu lebih profit oriented, Mas, kalau dalam dunia apa namanya bisnis itu tetap modalnya tetap wali kota, tapi lebih profit oriented dan memiliki beberapa jenis usaha yang bisa menghasilkan pendapatan. Mudah-mudahan bisa berkembang, mohon doanya, karena sekarang fokusnya di jasa potong hewan, utamanya unggas, Mas, karena kita juga punya rencana Pak Wali Kota punya rumah potong unggas untuk ayam, bebek dan sejenisnya. Jadi kalau ngikut tren masyarakat muda usia saya, Mas Fajar, kita lebih banyak konsumsi daging olahan sebenarnya. Iya, makanya itu. Dan itu apa lebih banyak untungnya sebenarnya jualannya. Olahan nugget, sosis petis yang burger. Kalau sekarang daging itu kan bahkan orang kecenderungannya tiap hari belum tentu makan daging. Mungkin itu Mas Fajar. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terakhir. Saya pikir itu saja. Yang penting masyarakat yang harus terus kita edukasi. Sebenarnya daging ini memang sama, tapi harus hati-hati karena ternyata tidak semua daging layak untuk dikonsumsi, utamanya yang dipotong secara tidak syar'i. Maka pastikan pemotongan hanya membeli daging dari hasil pemotongan di RPH Surabaya. Ada label khusus nggak, Mas? Oh ya, kami mempunyai penjual lapak-lapak yang ambil daging dari RPH. Ada papan mitra RPH Surabaya. Yang papan mitra terjamin aman, sehat, utuh dan halal. Nah, ada logo halalnya, ada logo NKV-nya. Insya Allah, coba dicek, kami sudah menyebarkan sekitar 143, Mas. Di Pasar Arimbi, Pasar Pucang, Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, Balung Sari, Tambak Rejo, yang gede-gede ya. Pabean ada juga. Monggo dicek, kalau ada papannya itu pasti ngambil dari RPH. Yang nggak ada papannya saya nggak tahu itu dari mana. Terima kasih banyak Mas Fajar. Itu pemirsa PWMU TV. Kalau ingin berinteraksi dengan Mas Fajar secara langsung, silakan komen, like dan subscribe channel PWMU TV untuk channel ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.